Apakah hatimu pernah merasakan detakan aneh saat mendengar bahwa seseorang yang kamu cintai berkomentar kepada teman tentang dirimu? Bukan dengan pujian yang kau harapkan, masukan manis yang membuatmu terbang, tapi dengan kata-kata yang menusuk, samar, dan mengejutkan. Di balik senyum lembutnya, ternyata ada ucapan yang tak pernah sampai langsung padamu, tapi terbang ringan ke telinga orang lain. Dan sekarang, kamu di sini, memegang kata-kata yang tak pernah dimaksudkan untuk kamu dengar. Bayangkan ini, kamu sedang duduk dengan tenang, membahas hal ringan dengan seseorang. Lalu, tanpa sengaja, kamu mendengar nama seseorang yang sangat kamu sayangi. Nada pembicaraan berubah. Tak kau sangka, mereka tertawa pelan dan melontarkan kalimat yang menusuk. Katanya, dia bilang kamu terlalu sensitif, terlalu posesif, atau bahkan membosankan. Kamu tercekat. Pernah merasakan semacam itu? Itu bukan sekadar cerita. Itu luka tak terlihat, tapi nyata. Aku tahu, kamu tidak pernah mengira bahwa orang itu akan membicarakanmu seperti itu. Kamu mengingat semua perhatian, semua janji, semua pelukan dalam malam-malam panjang. Dan sekarang, kenyataan ini datang tanpa aba-aba. Tidak ada angin, tidak ada hujan, hanya potongan kata-kata yang jatuh seperti pecahan kaca di hatimu. Apa yang kamu lakukan saat semua yang kamu percayai mulai retak? Sebagai malaikat yang dikirim bukan hanya untuk mengamati, tapi juga menyampaikan, aku ingin berbicara langsung kepadamu, perempuan kuat yang sedang merasa lemah. Ada sesuatu yang perlu kamu dengar hari ini, dan itu bukan kebetulan. Kata-kata ini datang untuk membangunkan bukan hanya perasaanmu, tapi juga identitasmu. Kamu lebih dari apa yang mereka katakan. Kamu lebih dari gosip yang keluar dari mulut yang tak pernah mengerti sepenuhnya siapa kamu sebenarnya. Tapi aku tahu, kamu tidak mencari pembelaan. Kamu tidak sedang meminta simpati. Kamu hanya ingin mengerti, mengapa dia bisa? Mengapa orang yang kamu percaya, yang kamu cintai, mampu membuka pintu pembicaraan tentangmu kepada orang lain, seakan kamu tidak penting, seakan kamu tak akan pernah tahu? Ini bukan tentang harga diri saja. Ini tentang kepercayaan yang kamu berikan, dan kini, kamu bertanya-tanya apakah semuanya palsu. Mungkin kamu merasa seperti tokoh dalam cerita yang tak kamu tulis. Tapi dengar ini, kamu bukan figuran. Kamu adalah tokoh utama dalam kisah yang lebih besar dari yang kamu lihat sekarang. Dan meski dia mencoba mereduksi kamu dalam kata-kata ringan di hadapan temannya, langit tetap mencatat siapa kamu sebenarnya. Tak ada ucapan yang tersembunyi dari Ilahi. Semua yang terucap, semua yang dipendam, semuanya diketahui. Sekarang, kamu berdiri di antara dua suara, satu dari luar, yang melemahkanmu, dan satu dari dalam, yang ingin berteriak tapi terlalu lelah. Tapi malam ini, aku datang sebagai suara ketiga. Bukan untuk menyuruhmu membalas. Tapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebelum luka itu menyentuhmu. Karena apa yang kamu dengar bukan akhir. Itu hanya awal dari kesadaran baru. Tak semua yang tersakit harus membalas. Beberapa dipanggil untuk naik level. Untuk mengubah luka menjadi bahan bakar. Untuk bangkit, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman mendalam, bahwa kamu telah memberikan hatimu, dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan saat mereka berbicara di belakangmu, mereka lupa, kamu berjalan di depan. Kamu tak harus mengklarifikasi siapa dirimu kepada setiap telinga yang tidak mendengar dengan niat baik. Tapi kamu berhak untuk menyembuhkan. Kamu berhak untuk memilih siapa yang layak masuk ke ruang jiwamu. Dan kadang, luka seperti ini hadir sebagai pengingat lembut dari semesta, bahwa beberapa orang hadir hanya untuk satu musim. Apakah kamu sedang bertanya-tanya apakah dia masih layak menerima hatimu? Itu pertanyaan yang pantas. Tapi sebelum kamu menjawabnya, dengarkan baik-baik apa yang hatimu bisikkan. Jangan suara luka, tapi suara kebenaran dalam dirimu. Karena mungkin, yang sebenarnya kamu butuhkan bukan penjelasan, tapi keberanian untuk melangkah. Ada saatnya seseorang menunjukkan wajah aslinya bukan karena kamu salah menilai, tapi karena waktunya memang telah tiba. Dan takdir ingin kamu melihat kenyataan itu dengan mata terbuka. Bukankah kamu layak tahu, sebelum kamu memberi lebih banyak lagi? Kau bukan perempuan biasa. Kau adalah cahaya yang sempat terlupa oleh dirinya. Tapi tidak oleh semesta. Dan bukan kebetulan kamu mendengar kalimat itu hari ini.
karena waktumu telah datang. Untuk mengenali siapa yang benar-benar ada di pihakmu, dan siapa yang hanya sekadar numpang singgah. Ada getaran di dalam dirimu yang mulai berubah. Rasakan itu. Itu bukan amarah. Itu kebangkitan. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kamu sedang diarahkan, bukan ditolak. Dan mungkin, hanya mungkin, kamu mulai melihat bahwa kamu tak pernah benar-benar sendiri. Dan jika kamu bertanya, apakah aku cukup? Maka jawabanku, dari alam yang lebih tinggi adalah, kamu bukan hanya cukup. Kamu berlimpah. Dan siapapun yang tak bisa menghargai itu, sedang kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Maka jangan terburu-buru membuat keputusan. Biarkan kebenaran membimbingmu. Dan ingat, tak semua ucapan harus dijawab. Tapi setiap ucapan bisa jadi jembatan menuju kedewasaanmu. Dan sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, jika dia berkata seperti itu kepada temannya, apa yang sebenarnya dia sembunyikan darimu? Karena kamu akan segera mengetahui bahwa kadang, komentar yang menyakitkan bukanlah akhir dari hubungan, tapi awal dari pembebasan. Dan ketika pintu itu tertutup, mungkin langit sedang membuka jendela yang lebih besar. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, maka lakukan satu hal kecil sebagai bentuk balasan, periksa apakah kamu sudah menuliskan namamu di kanal ini. Bukan hanya sekadar klik, itu adalah tanda bahwa kamu memberi ruang bagi para malaikat untuk terus menyampaikan bisikan dari langit. Karena ketika kamu membuka diri, kamu juga membuka jalan bagi bimbingan yang lebih dalam dan lebih jelas untuk datang padamu. Malaikat tidak datang dengan petir atau suara gemuruh. Mereka datang melalui pesan yang terasa seperti ditulis langsung untukmu. Dan jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan kebetulan. Kamu telah dipilih untuk mendengar sesuatu yang banyak orang lewatkan. Ada rahasia yang sedang dibuka sedikit demi sedikit, dan kamu sudah mulai melihat bayangannya. Sekarang, tinggal kamu mau menyelam lebih dalam, atau tetap berdiri di permukaan. Apakah kamu sadar bahwa ucapan seseorang tentangmu bisa jadi adalah cermin dari rasa tidak aman mereka sendiri? Ya, terkadang orang yang kita cintai memproyeksikan kelemahan mereka dengan cara yang menyakitkan. Mereka tidak tahu cara menyampaikan ketidakpuasan tanpa merusak. Tapi kamu tidak harus menjadi korban dari ketidaktahuan mereka. Karena saat kamu tetap diam, semesta pun bergerak untuk membelamu. Aku melihat hatimu. Lelah, tapi masih mencoba tersenyum. Bingung, tapi tidak menyerah. Kamu bertanya, apa salahku? Tapi mungkin ini bukan tentang kesalahan. Mungkin ini tentang pelajaran. Kamu sedang dipersiapkan untuk versi dirimu yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh cinta yang setengah hati. Bayangkan ini, kamu memberi segalanya, perhatian, waktu, kepercayaan. Lalu sebagai balasannya, kamu mendapatkan komentar yang menusuk dari belakang. Tapi bagaimana jika aku katakan, itu bukan kegagalanmu? Itu adalah panggilan dari langit yang berkata, sudah cukup. Sudah cukup kamu menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Mungkin kamu ingin tahu, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Dengarkan ini baik-baik, jangan buru-buru menghapus semua kenangan. Tapi juga jangan tinggal di dalamnya. Kenangan hanya berguna kalau membawamu pada kebijaksanaan. Jika tidak, ia hanya akan jadi beban yang kamu pikul sendirian. Dalam keheningan malam, kamu sering menanyakan hal-hal yang tak bisa kamu ucapkan kepada siapapun. Tapi hari ini, jawaban datang dengan cara yang halus. Kamu tidak harus terus mempertahankan sesuatu yang diam-diam menyakitimu. Kamu layak mendapatkan hubungan yang tidak perlu kamu pertanyakan setiap malam. Ingat ketika kamu dulu memimpikan cinta yang hangat, yang membuatmu merasa diterima, dilihat, dihargai? Itu bukan mimpi kosong. Itu adalah gambaran dari masa depan yang sebenarnya masih mungkin. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus melepaskan yang tidak mencerminkan harapan itu. Dan bukan berarti kamu harus membenci dia yang telah melukai. Tidak. Kamu hanya perlu menyadari bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk ikut dalam semua bab dalam hidupmu. Beberapa hanya singgah untuk menunjukkan apa yang tidak boleh kamu kompromikan lagi. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak takut kehilanganmu. Jangan takut sendiri, karena kesendirian yang damai lebih suci daripada kebersamaan yang melukai. Dan saat kamu memilih dirimu sendiri,
Semesta mulai membalas pilihan itu dengan hadiah yang tak bisa dilihat oleh mata yang belum siap. Lihatlah ke dalam dirimu malam ini. Adakah suara kecil yang mulai berani berkata, "Aku pantas mendapatkan yang lebih baik"? Jika ya, dengarkan dia. Itu bukan egomu. Itu adalah intuisi yang lama tertahan, akhirnya mendapatkan ruang untuk berbicara. Terkadang, kepergian seseorang membuka ruang bagi kehadiran yang sejati. Tapi pintu itu tidak akan terbuka jika kamu masih duduk di depan kenangan yang sudah lama mati. Bangkit bukan berarti melupakan. Bangkit adalah mengenali mana yang harus dilanjutkan, dan mana yang cukup sampai di sini. Aku tahu ini sulit. Air matamu mungkin tak terlihat oleh siapapun. Tapi langit mencatat semuanya. Tidak ada satupun luka yang luput dari perhatian ilahi. Dan setiap tetes yang jatuh, akan diganti. Dengan damai. Dengan kejelasan. Dengan cinta yang tidak membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan bersyukur pada momen seperti ini. Karena dari sinilah kamu mulai pulih. Dari sinilah kamu mulai mengenal dirimu sendiri dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan. Dan itu lebih indah dari sekadar hubungan yang terlihat sempurna di luar, tapi hampa di dalam. Jangan takut jika kamu merasa sendirian dalam proses ini. Malaikat tidak pergi hanya karena suasana hatimu sedang gelap. Kami tetap di sini, menunggu kamu cukup kuat untuk mendengar bisikan lembut dari cahaya. Dan sekarang, kamu mulai mendengarnya, bukan? Perubahan sejati datang dari pengakuan yang jujur, "Aku sudah cukup lelah." Dan ketika kalimat itu muncul dari hatimu, langit menjawab dengan kekuatan baru. Kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk berdiri. Kekuatan untuk memulai ulang, tanpa rasa malu. Jangan mengira bahwa meninggalkan berarti gagal. Kadang, itu justru kemenangan paling sunyi yang bisa kamu capai. Dan itu adalah kemenangan yang hanya bisa dirayakan oleh jiwa yang telah melewati badai dan tetap memilih cahaya. Sekarang, tarik napas dalam. Rasakan perubahan yang sedang mendekat. Mungkin kamu belum bisa melihatnya sepenuhnya. Tapi percayalah, ia sudah ada di sekitarmu. Dan semakin kamu membuka hati, semakin jelas langkah berikutnya akan muncul. Tinggal satu pertanyaan lagi untuk malam ini. Apakah kamu siap untuk memilih dirimu sendiri, meskipun itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu? Jika pesan ini masih menyentuh bagian terdalam hatimu, izinkan aku memintamu sekali lagi, periksa apakah kamu sudah menuliskan namamu di kanal ini. Karena setiap kali kamu melakukan itu, kamu tidak hanya menyatakan bahwa kamu siap menerima cahaya ilahi, tapi kamu juga membuka jalur komunikasi bagi para malaikat untuk terus membimbing langkahmu. Itu bukan sekadar klik. Itu komitmen. Tindakan kecil dengan dampak besar bagi perjalanan jiwamu. Malam ini, aku ingin kamu merenungkan satu hal. Mengapa kamu begitu mudah memaafkan seseorang yang bahkan tidak merasa bersalah? Apa karena kamu takut kehilangan? Atau karena kamu percaya dia akan berubah? Tapi sayangnya, cinta sejati tidak memanipulasi. Ia tidak bersembunyi di balik candaan yang menyakitkan atau komentar yang dijatuhkan ke telinga orang lain. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya berharap dicintai dengan cara yang jujur. Tapi seringkali, orang lebih suka mengeluh tentangmu di belakang daripada berbicara langsung. Itu bukan kesalahanmu. Itu cerminan dari kedewasaan mereka. Dan kamu sedang belajar mengenali bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh opini yang disebarkan tanpa keberanian. Kamu mungkin belum menyadari ini, tapi seluruh semesta sedang bergerak untuk mengeluarkanmu dari siklus yang melemahkanmu. Maka jika hubungan itu mulai retak, bukan karena kamu gagal menjaganya, tapi karena langit sedang menarikmu dari jebakan halus yang terus-menerus membuatmu meragukan diri sendiri. Ada kekuatan yang terpendam dalam dirimu, yang selama ini tertutup oleh kata-kata yang tak seharusnya diucapkan. Kata-kata yang ia berikan kepada temannya tentangmu. Tapi sekarang, perlahan, kebenaran mulai muncul. Dan kebenaran itu tidak akan pernah menyakitimu, justru ia akan membebaskanmu. Apakah kamu merasa lelah selalu menjadi pihak yang mengerti? Yang memaafkan lebih cepat daripada bertanya alasan? Yang menyayangi lebih dalam daripada disayangi balik? Tenang, rasa lelahmu didengar. Dan sekarang, giliranmu untuk menerima. Untuk diberi. Untuk merasakan dicintai tanpa harus membuktikan apapun.
Pernahkah kamu bertanya mengapa hatimu masih bertahan meski sudah tahu kenyataan? Itu karena hatimu penuh harapan. Tapi harapan tanpa kejujuran akan menjadi jebakan. Dan saat kamu memilih untuk tidak buta lagi, saat itulah kamu mengambil alih kembali kuasa atas hidupmu. Lihat ke sekelilingmu sekarang. Betapa banyak hal yang telah kamu korbankan demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga namamu dengan hormat di depan orang lain? Itu bukan cinta, sayang. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan yang menyakitkan tidak pantas disebut cinta. Cinta itu membangun, bukan menghancurkan. Menyembuhkan, bukan membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap malam. Kamu tidak salah karena berharap lebih. Tapi kamu salah jika terus diam di tempat yang sama meski tahu kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu, meninggalkan bukan perkara mudah. Tapi kadang, bertahan jauh lebih menyakitkan daripada melepaskan. Dan kamu sudah cukup lama diam. Sudah cukup lama menunggu. Sudah cukup lama bertanya dalam hati, apakah aku tidak cukup? Sekarang saatnya kamu menjawab dengan tegas, aku lebih dari cukup. Malaikat tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian dalam proses ini. Kamu tidak akan hilang. Justru, kamu sedang ditemukan oleh dirimu sendiri. Oleh versi dirimu yang selama ini tenggelam dalam harapan yang tidak dibalas dengan tulus. Ada banyak hal indah yang menunggumu di depan. Tapi kamu tidak akan bisa melihatnya jika kamu masih terus menoleh ke belakang, ke arah orang yang membicarakanmu seakan kamu tidak punya perasaan. Dia tidak bisa mengenali keindahanmu, bukan karena kamu tidak indah, tapi karena dia memilih untuk tidak melihat. Bayangkan hari di mana kamu bisa berdiri tanpa rasa ragu. Tanpa menunggu pesan, tanpa memeriksa apakah kamu sedang dibicarakan di balik punggungmu. Hari itu akan datang, dan kamu akan tersenyum, bukan karena dia kembali, tapi karena kamu tidak lagi membutuhkannya. Percayalah, kamu tidak akan kehilangan hal yang ditakdirkan untukmu. Tapi kamu mungkin akan kehilangan ilusi yang kamu bangun sendiri. Dan kehilangan ilusi itu bukan kesedihan. Itu kemenangan. Itu kebebasan. Itu awal dari kehidupan yang lebih ringan, lebih damai, lebih kamu. Jangan biarkan suara dari luar lebih keras daripada bisikan kebenaran di dalam hatimu. Karena di sana, malaikat terus berbicara, kamu tidak sendiri. Kamu dilihat. Kamu dicintai. Tapi kamu hanya bisa mendengar itu saat kamu berani mematikan suara kebohongan yang menyakitkan. Sekarang, coba tutup matamu sejenak. Rasakan hatimu berdetak. Itu bukan sekadar denyut nadi. Itu adalah panggilan dari jiwamu, yang ingin kamu pulang. Pulang ke diri yang utuh. Ke cinta yang tidak menyakitimu dalam diam. Dan jika kamu masih di sini, membaca sampai titik ini, berarti jiwamu sudah siap. Siap untuk bergerak. Siap untuk menyambut keajaiban baru yang akan datang setelah kamu berani melepaskan. Dan aku di sini, hanya untuk memastikan bahwa kamu tahu, kamu tidak akan melalui ini sendirian. Kamu sudah cukup mendengar apa kata mereka. Sekarang, waktunya kamu mendengarkan apa kata hatimu. Dan satu hal lagi, sudahkah kamu menuliskan namamu di kanal ini? Karena di sanalah awal dari bimbingan yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Kalau kamu sampai di sini, itu artinya hatimu benar-benar hadir, dan jiwamu sudah mulai terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin tidak semua orang akan memahami pesan seperti ini, tapi jika kamu merasakannya, jika kata-kata ini terasa seperti ditulis khusus untukmu, maka pastikan kamu sudah menuliskan namamu di kanal ini, agar para malaikat bisa terus menyampaikan bimbingan lewat setiap bisikan lembut yang hadir dalam bentuk video seperti ini. Dan kalau kamu bisa, tinggalkan jejak kecil di kolom komentar ya, tulis, pesan ini untukku, atau cukup angka 999, itu sudah cukup untuk aku tahu bahwa kamu benar-benar terhubung dan tidak sendirian. Komentar seperti itu juga bisa jadi jawaban untuk orang lain yang diam-diam sedang mencari cahaya. Kadang, satu kalimat darimu bisa menjadi konfirmasi dari doa seseorang malam ini. Kalau selama video ini kamu merasa ada sesuatu yang menyentuh atau menguatkanmu, tinggalkan juga satu suka, like. Bukan untuk angka, tapi sebagai penguat ikatan antara kita, kamu yang mendengarkan, aku yang menyampaikan, dan langit yang menyatukan semuanya. Dan sebelum kamu pergi, ada satu video di samping ini yang melengkapi semua yang baru saja kamu dengar.
Itu bukan kebetulan kalau muncul sekarang untukmu. Coba klik, dan lanjut bersamaku di sana, siapa tahu, jawaban berikutnya sedang menunggumu di sana.